Shalom adik-adik semuanya. Berikut adalah panduan beribadah online. Yang pertama, persiapkan diri kalian dan berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Yang kedua, yuk kita siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, duduk dengan tertib saat mengikuti ibadah online. Jangan jalan-jalan ya. Yang keempat, ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, bagi yang sudah bisa menulis, persiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Erika. Apa kabarnya hari ini? Aku, anak Tuhan, selalu ceria. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau saat teduh sejenak. Amin. Ya adik-adik, bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Pastikan berdua. Happy yeah, yeah, yeah. Happy yeah, yeah, yeah. Tinggallah di dalamnya, wow, wow, tinggallah di dalamnya, wow, wow, tinggallah di dalamnya, pastikan berdua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, wow, wow, tinggallah di dalamnya, wow, wow, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Anak-anak, mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan dari hukum Taurat yang ke-10 dan maksudnya. Kita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada bangsanya.
Demikianlah hukum Tuhan. Marilah anak-anak kita memohon kepada Tuhan untuk melaksanakan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau angkat pujian kita kembali. Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Aku bahagia, angkat dosaku. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Anak-anak, mari kita berdoa. Kita akan memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu, selamat ibadah sekolah Minggu. Pagi ini ayat istimewanya terambil dari kitab Injil Lukas 11 ayat 28. Bunyinya, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati sekalian. Adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita kembali, mencari jiwa. Mencari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Mencari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa, asik-asik jos. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Bawa kabar keselamatan, mencari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa, asik-asik jos. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Anak-anak, marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita mau angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, menanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom anak sekolah minggu, marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27 dan ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah firman Tuhan. Anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, anak sekolah minggu pernah enggak kagum melihat seseorang? Apakah karena kecantikannya yang luar biasa? Ataukah karena kegantengannya? Ataukah karena prestasinya yang pintar di sekolah? Atau karena dia memiliki bakat yang luar biasa? Contohnya menggambar, bernyanyi, berpuisi, atau memiliki keahlian yang lainnya. Tentu sebagai manusia kita pasti kagum kepada hal-hal yang luar biasa. Apalagi hal-hal yang di luar biasa itu seperti mujizat yang belum pernah ada. Demikianlah hal yang mengawali firman Tuhan hari ini. Karena sebelum ayat 27 dan 28 firman Tuhan untuk kita hari ini, di sana dikatakan Yesus melakukan tanda mujizat. Dia bisa mengusir setan.
hal yang belum pernah ada, dan hal yang seperti itu tidak pernah dilihat oleh siapapun. Karena Yesus melakukan tanda mujizat hal yang seperti itu yang tidak pernah dilihat oleh perempuan itu. Karena itu dari antara orang yang melihat itu kagum kepada Yesus. Dan karena kekagumannya dia berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang melahirkan engkau. Dan berbahagialah air susu yang menyusui engkau." Jadi ibu ini sangat kagum kepada Yesus. Karena tanda mujizat yang diperbuat oleh Yesus, dia tidak pernah melihat hal seperti itu. Kekagumannya akan Yesus juga menjadi kekagumannya kepada orang tuanya. Dan memang hal sedemikianlah yang sering terjadi di dunia ini. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu memiliki prestasi yang luar biasa, orang tidak hanya melihat dari engkau seorang anak, tetapi orang akan bertanya, siapa ibunya? Yang mana ibunya? Siapa ayahnya? Yang mana ayahnya? Dan tahu siapa saudara-saudaranya? Jadi kalau kita memiliki prestasi atau keunggulan atau bakat, bahwa orang tidak hanya melihat kita seorang, tetapi orang juga akan melihat kita sebagai keluarga, juga melihat kita sebagai keluarga besar. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tetapi ketika Yesus mendengar hal itu, dia tidak serta-merta berkata, "Ya dong, berbahagialah ibuku." Bukan. Walau Yesus mengaku bahwa ia sangat hormat kepada ibunya. Yesus mengaku bahwa ia sangat sayang kepada ibunya. Dia juga berbahagia memiliki ibu seperti Maria dan memiliki ayah seperti Yusuf. Dia kagum. Tetapi Yesus berkata, ada hal yang lebih besar dari rasa kagum. Ada hal yang lebih besar daripada tanda mujizat. Ada hal yang lebih besar daripada apa yang dilihat hari itu juga, yaitu tentang tunduknya setan kepada Yesus. Itu yang dilihat oleh Yesus. Yang pertama, Yesus mau mengajarkan kepada kita, boleh kita kagum terhadap hal yang jasmani. Boleh kita kagum terhadap harta. Boleh kita kagum terhadap kepintaran. Tapi Yesus berkata, ada hal yang harus lebih kau kagumi, yaitu imanmu. Jadi di sini Yesus melihat hal yang jasmani adalah hal yang luar biasa, tetapi yang lebih besar daripada hal yang jasmani adalah hal yang rohani. Karena itu Yesus berkata, yang berbahagia bukan hanya jasmani, tetapi yang jauh lebih berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi daripada keunggulan jasmani, marilah kita berbahagia atas keunggulan rohani. Apa itu keunggulan rohani? Bukan soal kecantikan, kekayaan, atau harta yang dimiliki, tetapi soal iman, soal hikmat, soal kecerdasan, keramah tamahan, iman yang kokoh, beribadah yang kokoh, berdoa yang rajin, memuji Tuhan yang rajin.
Itu yang mau Yesus katakan. Karena itu anak sekolah minggu diminta kita boleh kagum terhadap hal-hal yang jasmani, tetapi jauh melebihi itulah iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Karena itu dikatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mengingatkan kami, kebahagiaan kami bukan hanya hal yang jasmani atau tanda-tanda mujizat yang kami lihat di dunia ini, tetapi kebahagiaan kami ketika kami mendengar firman dan hidup di dalam firman dan melakukan firman itu. Karena itu ajarlah anak-anak sekolah minggu untuk hidup dan menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan persembahan kalian dan kita mau angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki, karena tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Anak-anak, mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Adik-adik, kita saat teduh sejenak. Amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Bye-bye.